Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Di video awal opening tadi itu pas perburuan unit ini. Berawal ada yang pesan Honda CR-V generasi ketiga 2.4 tahun 2010 facelift. Beberapa informasi sudah kita share kepada beliau. Banyak yang tidak cocok. Rata-rata kilometernya tinggi, PR-nya banyak, ada yang kilometernya rendah, deskripsi iklannya PR-nya minim, harganya tinggi. Perbedaannya cukup jauh, 20 jutaan. Akhirnya beberapa minggu tidak ada pengecekan. Dan akhirnya pemesan memutuskan unit ini saja yang dicek karena rekor servis meskipun harganya tinggi. Jadi kita berangkat, setelah saya sampai di lokasi, tujuannya unit ini masih untuk pemesan. Saya inspeksi di lokasi, saya jelaskan kepada pemesan, pemesan masih belum masuk karena mungkin dananya. Jadi meskipun harganya tinggi, unitnya seger banget, masih ada yang perlu dirapikan. Yang sering saya jelaskan, jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Karena yang tangan pertama dari baru, yang seger banget, yang kilometernya rendah juga masih perlu dirapikan. Jadi setelah saya hitung-hitung, mobil ini masih masuk untuk unit ready. Jadi saya putuskan saya beli unitnya, kemudian saya akan rapikan total dan akan saya jual untuk unit ready. Alhamdulillah finish, sudah 1 bulan ini saya bangun, mobil ini hari ini selesai. Mobil ini Honda CR-V generasi ketiga 2.4 tahun 2010, transmisi otomatis facelift. Pajaknya hidup bulan 8 2023, platnya 2025. Tangan pertama dari baru, kilometernya 94.000, servis rekord. Jadi jelas kilometernya original. Dan sudah kita rapikan total, sudah siap gas, sudah siap dibawa pulang. Dan jika Anda yang di luar pulau, luar Jawa, sudah siap dikirim. Jadi jika Anda berminat dengan unit ini, silakan simak video ini sampai habis. Pertama yang saya rapikan mobil ini eksteriornya. Yang lecet-lecet sudah kita cat ulang. Dan ini hasilnya. Mulai dari bumper depan kita cat ulang, sampai add-on over fender ini juga keliling kita cat ulang. Lampu juga sudah kita poles. Fog lampnya juga sudah kita poles. Chrome yang ada di grill ini juga masih baik sekali. Overall bumper depan ini tidak ada perbaikan karena sudah kita cat ulang. Fog lamp, kanan kiri, headlamp semuanya utuh dan putih ya karena kita poles. Kap mesin ini juga kita poles. Ketebalan catnya 180 mikron. Saya cat ulang 1 kali. Velgnya masih original 17 inci dan sudah mulus ya, karena sudah kita cat ulang. Tadinya ada lecet. Kemudian ban depan kanan ini juga saya ganti. Kebetulan di rumah saya ada stok ban 2021, cocok di mobil ini. Ketebalan ban ini saya akan ukur. Masa pakai ban itu 4-5 tahun ya. Jadi 2021 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan di 7,52 mm. Jadi ban depan kanan layak sekali dipakai karena sudah saya ganti. Kampas rem juga depan, belakang saya ganti. Ini bagian depan, nah itu ya baru. Liner fender bagian kanan ini juga saya belikan baru. 350.000, kampas remnya 600. Jadi masing-masing saya akan jelaskan harganya ya. Spakbor depan kanan ini 133 mikron, pernah dicat ulang. Dan bagian pilar-pilar ini masih original. Nah ini ya 81 mikron. Kemudian bagian atap juga 73 mikron, di bawah 100 mikron itu masih original. Jadi beberapa ada yang tidak saya cat, masih ada originalnya. Antena utuh.
Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021. Kebetulan di rumah ada stok ban 2021 cocok di mobil ini. Pengereman bagian belakang cakram, dan ini kampas rem bagian belakang juga tebal karena saya belikan baru. Velg juga bagian belakang kanan ini saya cat ulang. Nah, di bagian ini juga tadinya ada lecet. Ketebalannya juga tidak naik tinggi ya, hanya dicat ulang saja. Nah, ini 115 mikron. Kecuali ada tabrakan keras baru 1000 mikron. Jika pernah ada lecet kemudian dicat ulang, naik mikronnya itu paling di 20 sampai 50 mikron. Beberapa ada yang tidak saya cat ulang karena saya lihat masih bagus, masih original. Seperti pintu belakang kanan ini. Nah, masih original. Bagian driver juga sama, tidak saya cat ulang karena masih bagus. Dan ini nilainya 87 mikron, masih original. Semua pilar sudah saya cek ya, seperti ini semua. Las titik pabrikannya utuh. Jadi mobil ini jelas tidak pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena pilar-pilarnya semuanya utuh. Silar pintu juga sudah pasti utuh karena catnya masih original. Semua silar pintu sudah saya cek, semuanya utuh. Jadi bagian samping kanan ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Meskipun pernah dicat ulang, yang kemarin lecet di sini juga ketebalannya naiknya paling 20 sampai 50 mikron karena hanya dicat ulang, bukan didempul tebel. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Lampu belakang kanan ini juga utuh. Bagasi belakang ini tidak saya cat ulang karena catnya masih baik. Jadi masih original bagasi belakang ini. Ini ketebalannya saya akan ukur 93 mikron. Mobil ini saya pasang kamera mundur dan head unit juga saya ganti. Nanti saya akan perlihatkan. Wiper ini juga masih pada baik. Ada rear defogger, ada high mount stop lamp. Stop lamp kanan kiri tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini saya cat ulang. Tadinya di sini ada lecet ya, dan saat ini Anda juga bisa lihat sendiri tidak ada lecet. Reflektor kanan kiri utuh, sensor mundur. Add-on bumper ini juga kita cat ulang. Jadi kondisinya sekarang ini baik. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagian bagasi belakangnya sangat luas sekali. Partisi ini juga masih ada, masih bawaannya. Kemudian di bawah sini di sarung saja, ini originalnya ada. Trim kanan kiri utuh, tidak ada yang cacat dan bersih ya, karena sudah kita salon mobilnya. Toolkit, kunci roda, dongkrak semuanya ada. Ban serep ini juga tebel di 6,23 mm. Jadi layak sekali dipakai untuk ban serep. Jadi mobil ini bersih ya karena sudah kita salon. Kemudian sealer bagasi belakang ini juga sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya, ini ya, las titik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang karena mulai dari cat bagasinya masih original, silar bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018 masih baik. Ban belakang kiri ini tidak saya ganti, dan ini ketebalannya saya akan ukur 6,20 mm, masih layak dipakai. Masa pakai ban itu 4-5 tahun ya. Jadi 2018 masih pas bisa di tahun ini dipakai. Kampas rem juga kanan kiri saya ganti semuanya. Nah ini ya, masih tebel kampas remnya di atas, besinya di bawah. Velg juga rata-rata sudah saya cat ulang. Jadi kondisinya baik. Bodi samping kiri ini juga kondisinya baik. Pernah saya cat ulang bagian pintu belakang kiri, tidak saya cat ulang, masih original bagian ini. Pernah cat ulang bagian ini, tapi tidak ada dempul tebel ya. Ketebalan masih baik sekali. Dan untuk mikasen bagian kanan yang saya ganti kiri masih bagus, dan spionnya juga saya cat ulang bagian kiri. Spakbor depan kiri juga saya cat ulang. Ini ketebalannya 154 mikron. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022. Ban depan kiri ini tidak saya ganti. Dapatnya saya sudah 2022 seperti ini.
ketebalan di 8,15 mm. Jadi untuk ban semuanya masih layak sekali dipakai. Mobil ini pertama saya dapatkan 2 ban minta waktunya diganti dan sudah saya ganti. Jadi saat ini keempat bannya layak dipakai. Velg juga rata-rata saya cat ulang. Kampas rem depan belakang semuanya saya ganti baru. Nah ini ya, tebel. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Tadinya ada lecet di bumper depan, di spion, di fender belakang kanan, di sela-sela pintu, kemudian di velg. 5 titik yang saya cat berikut dengan velg 2.500.000. Dan kondisi saat ini sudah mulus total, Anda juga bisa melihat sendiri. Dan sudah kita salon, sudah kita poles bodinya jadi kinclong. Kemudian yang pernah dicat ulang juga sudah kita perlihatkan, sudah kita ukur semuanya, tidak ada dempul tebel. Yang dicat ulang itu hanya bekasnya lecet, jadi tidak naik, kecuali bekas tabrakan keras, penyok, melesak, itu baru di dempul kemudian tebel. Dan mobil ini tidak ada dempul tebel, hanya pernah disiram cat 1 kali saja, dan rata-rata masih original catnya di pilar-pilar, di bagian atap, bagasi belakang, dan di beberapa pintu. Jadi jelas mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Honda CR-V generasi ketiga tahun 2010. Mesinnya ada 2 macam, 2000 cc dan 2400 cc. Dan mobil ini yang 2400 cc, 4 silinder DOH Shift, tenaganya 170 horsepower, torsinya 231 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota itu bisa dapat di 8-9 km per liter. Dan untuk rute luar kota 10-11 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Ruang mesin ini juga bersih ya, karena sudah kita salon. Pembakarannya juga masih sempurna, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mobil ini jelas mesinnya bagus sekali. Dan untuk radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi pendinginannya masih bagus. Pertama kali saya dapatkan mobil ini juga untuk packing dan sealnya belum ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, gearbox atas kering. Untuk bagian bawah juga silas roda kering, karter gearbox matic kering, seal krek as kering, karter mesin kering, silas roda bagian kanan juga kering. Jadi belum ada yang perlu diganti. Untuk catatan penggantian oli mesin dan oli transmisi otomatis semuanya ada. Oli mesin tidak saya ganti karena masih di 98.000 ganti oli mesin berikutnya. Masih merah, takarannya masih pas. Ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 81,2%. Sesuai ya, masih bagus sekali. Nanti ganti oli berikutnya di 98.000. Yang saya ganti itu oli transmisi otomatis ke bengkel resmi. Ini saya akan perlihatkan. Ini dipstick olinya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 80,8%. Nanti di kilometer 134.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Minyak rem semuanya sudah saya kuras. Detail-detail yang kecil seperti ini juga saya perhatikan ya. Nah ini ya, tidak ada kadar air yang tinggi. Kemudian oli power steering ini juga saya ganti. Oli power steering ini sama dengan oli transmisi otomatis. Semuanya sudah saya kuras. Semua oli saya akan perlihatkan kepada Anda. Jadi Anda tidak perlu kuras minyak rem, tidak perlu kuras oli transmisi otomatis atau oli mesin atau oli power steering, karena semuanya sudah saya ganti ya. Ini hasilnya masing-masing semuanya sudah saya ganti. Jadi Anda tinggal pakai saja. Mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Aki ini tidak saya ganti karena masih bagus. Histori pembeliannya juga ada di tahun 2021. Masa pakai aki itu 4-5 tahun ya. Pembelian di 2021 jelas masih layak sekali dipakai. 45 ampere 300 cca nya, list white,
Nah ini ya, good, masih bagus sekali, jelas masih layak sekali dipakai untuk kakinya. Sealer, kap mesin ini juga utuh, sudah kita salon ya, jadi sudah bersih banget seperti ini jika mobil sudah di salon. Ruang mesinnya, sealer, apron, cross member, bullhead semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci tadinya dapat satu, saya buatkan cadangan. Yang seperti ini juga saya perhatikan ya, karena saya detail. Untuk kunci sudah immobilizer. Buat kunci seperti ini berikut dengan remote-nya terintegrasi agak mahal. Kemarin saya buat 700.000. Remote-nya juga masih pada aktif ya. Kemudian lampu sen di spion juga semuanya masih pada aktif. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat dan bersih karena sudah kita salon. Bagian kulit ini juga saya ganti, kemarin sudah kurang bagus dan saat ini Anda juga bisa lihat sendiri sudah rapi. Door handle chrome, power window 4 pintu auto sisi driver sudah lengkap sekali, ada window lock dan ada power door lock terpisah. Di bawah sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Kaca film bagian driver ini juga saya ganti. Beberapa ada yang saya ganti. Autonya masih aktif. Kemudian depan kiri kaca filmnya masih baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri masih baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang masih baik, kaca film bagian belakang kanan masih baik, power window-nya aktif. Ada beberapa yang saya ganti, tidak semuanya, hanya beberapa. Kemarin saya ganti kaca filmnya habis 400.000. Untuk Honda CR-V generasi ketiga ini ada electric power retract dan electric mirror. Ini power retract bagian kanan aktif, electric mirrornya juga aktif. Bagian kiri sama aktif, electric mirrornya juga aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri bagian handle-nya juga sama, saya ganti karena sudah kurang baik tadinya. Kemudian sudah kita salon. Dan untuk plafon bagian depan ini kondisinya baik dan bersih karena sudah kita salon. Dan joknya aslinya kulit seperti ini. Untuk jok kulit itu pasti ada retak ya. Untuk retak parah sih tidak ada karena mobil ini kilometernya masih cukup rendah. Tapi beberapa kemarin ada yang saya ganti. Bagian ini, kemudian armrest saya ganti itu, dan sandaran. Dan saat ini Anda juga bisa lihat sendiri, armrest bagian driver ini juga saya ganti. Jadi beberapa ada yang saya ganti yang sudah lumayan retak saya ganti. Video opening di awal di sini ada yang bolong, sudah kita ganti. Jadi masih mending diganti seperti ini, jangan didempul. Untuk jok kulit kan rata-rata di repaint, di dempul itu tidak awet. Masih mending diganti dengan yang merek-merek MBTech. Kita cari yang warnanya beige, lebih awet seperti ini. Untuk pengaturan joknya juga sudah lengkap sekali dan sudah elektrik. Ini untuk sliding, ini untuk reclining, dan ini untuk pengaturan adjustable. Semuanya masih berfungsi dengan baik. Pembuka tangki bensin posisinya di sini, pembuka kap mesinnya di sebelahnya, di bawah sini. Kemudian ada tempat penyimpanan kecil, electric mirror, electric power retract tadi ini tombolnya. Dan mobil ini sudah ada fitur VSA. Ventilasi AC bagian kanan ini juga masih baik. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya tidak ada yang cacat dan bersih. Di bagian ini tadinya ada keriput-keriput. Jika Anda melihat videonya, di sini ada yang kurang rapi. Kanan kiri semuanya saya ganti kulit yang di door trimnya. Dan ini untuk jok bagian belakangnya, kulitnya masih bagus, bagian ini tidak saya ganti. Armrestnya juga keadaannya masih baik, ada 2 buah cup holder. Untuk plafon bagian belakang ini juga bersih karena sudah kita salon. Hand grip semuanya komplit, seat belt dapat sampai belakang sini. Mobil ini interiornya rapih dan bersih ya karena sudah kita salon. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, ini besi-besi di jok tidak ada karat, besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan memperlihatkan saja kepada Anda ini hasil diagnosanya. Saya akan masuk ke menu Honda. Diagnosa auto scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%.
Oke, sudah 100%. Engine bagus, AT bagus, ABS bagus, SRS airbag bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Semua kelistrikan berfungsi dengan baik. Kilometernya 94.000 dan ini untuk kondisi setirnya. Di video opening di awal juga ada videonya. Setirnya masih bagus, tidak ada grepes, tidak ada kulit yang ngelupas. Tapi ada sedikit-sedikit lecet. Akhirnya saya retrim saja. Saat ini sudah di retrim. Ini hasilnya bagus dan bagian detail-detail bagian ini juga saya cat ulang. Karena di sini ada bule tadinya. Dan untuk pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis sedikit pun. Dan mobil ini juga service record. Ini buku servisnya saya akan perlihatkan. Selain buku servis, manual book semuanya ada disimpan. Dan ini buku servisnya. Kemarin saya bawa ke bengkel resmi Honda di daerah Cilegon. Sekalian ganti oli dan cek odometernya. Saya bawa ke bengkel resmi. Nah, ini tercatat di kilometer 94.000. Ini stempel Hondanya. Jadi mobil ini jelas kilometernya original karena service record. Dan ini catatan penggantian oli berikutnya. Untuk oli mesin yang tidak saya ganti karena pertama dapat masih ada catatan olinya. Ini 98.000 ganti oli mesin berikutnya. Kemarin sekalian saya cek odometernya ke bengkel resmi. Nah, ini di 134.000 nanti ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Ini gantungan dari Honda resmi. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di belah kiri atas, tekanan oli, aki, kemudian ABS di sebelah kanan, airbag di bawah bagian kanan. Saya akan sarap. Bagus ya, ketika mesin hidup indikator cek engine langsung mati, kemudian airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Ketika mesin hidup indikator semuanya mati. Tadi juga kita sudah diagnosa tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson juga aktif. Kaca depan ini saya ganti karena di sini tadinya ada yang luka. Sudah saya ganti, kaca filmnya baru. Kemudian wipernya juga saya ganti. Airnya juga masih aktif. Wiper belakang ini juga aktif. Dan ini untuk kondisi dashboardnya tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri ini juga masih bagus. Kemudian laci-laci ini juga masih pada bagus. Membukanya sudah soft opening. Ada 2 level, laci di atas ini juga masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah ini juga masih bagus. Lampu hazard juga masih aktif. Dan head unit. Head unit tadinya sebenarnya masih aktif, hanya di layarnya itu sudah kurang bagus LCD-nya. Akhirnya saya ganti. Ini inputnya bisa USB dan Bluetooth. Kemudian saya pasang kamera mundur. Sensor mundurnya juga bekerja dengan baik ya. Nah, ini ada indikator sensor mundurnya juga. Kemudian untuk AC-nya juga dingin. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 di 2,3. AC itu dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin ya. Dan saat ini sudah dapat di 23,4 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Oke, sudah dapat di 19,5 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin banget. Transmisi maticnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Saya jamin sempurna, kilometernya juga masih rendah. Untuk transmisi otomatis, overhaul, kemudian perbaikan transmisi otomatis, gearbox turun itu di kilometer 250 ribuan. Dan mobil ini kilometernya 94 ribuan, jadi jelas masih baik. Gearbox maticnya sudah ada shiflock untuk parkir paralel. Kemudian di bawah sini ada soket lighter, ada tempat penyimpanan. Nah, detail-detail seperti ini juga saya cat ulang kemarin karena ada beberapa yang bule. Sampai ke frame head unit ini saya cat ulang keliling. Jadi sekarang sudah enak banget dilihat. Di sini ada tempat penyimpanan banyak, masih pada baik sekali. Kondisinya ada 2 buah cup holder, kemudian seat belt ini juga pengaturannya sudah adjustable. Hand grip di sini model retract, semuanya fungsinya masih baik. Ada vanity mirror, kemudian kacanya juga masih baik. Kemudian lampu-lampu di sini juga masih pada aktif.
Ada tempat kacamata, spion tengah juga sudah ada inek. Sun visor bagian driver ini juga keadaannya masih baik. Ada vanity mirror dan kondisinya bersih ya, karena sudah kita salon mobil ini. Mohon maaf tadi break dulu, maghrib. Untuk kaki-kaki mobil ini pertama kali saya dapatkan tidak ada perbaikan, masih senyap, setir juga masih stabil. Kemarin hanya saya spuring karena habis ganti ban. Jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Honda CR-V generasi ketiga 2.4 tahun 2010 yang facelift. Itu siapkan dana total berikut dengan jasa saya dan sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Jelas jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Totalnya di 155 juta. Karena yang kilometernya rendah, rekor, unitnya kondisinya baik, itu rata-rata bukannya di iklan 150 juta ke atas. Kemudian di bawah 150 juta juga ada, bahkan di bawah 140 juta juga ada unit seperti ini, tapi kilometernya tinggi dan PR-nya jelas banyak. Jadi ini tergantung Anda, tergantung budget Anda, dan tergantung pilihan Anda. Dan mobil ini saya bangun habis di 8 juta total, semuanya saya rapikan. Saya jual 150 juta saja. Jadi silakan jika Anda berminat dengan mobil ini bisa langsung datang ke rumah saya. Alamat lengkapnya berikut dengan Sherlock Maps-nya itu ada di deskripsi video ini. Atau Anda berada di luar pulau atau di luar Jawa, bisa saya kirim langsung ke rumah Anda unitnya. Selain saya jualan mobil seperti ini, saya juga terima pesanan mobil. Jika Anda baru melihat channel ini, silakan jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp pertama, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya. Kemudian kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list. Karena kita data dulu, di setiap buka pesanan baru kita akan kabari yang sudah waiting list. Proses masuk pesanan 1 bulan saya buka 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi update-nya melihat list pesanan tersisa itu di story WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp, kita akan save. Jadi Anda bisa lihat story WhatsApp-nya. Kemudian yang kedua di story Instagram. Jadi update-nya silakan lihat di situ saja. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin bertanya, Anda cari mobil apa, siapkan dana berapa, Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.